Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi kita, yaitu TIK atau Prakat. Nah, anak-anakku sekalian, ketemu kembali kita di program aplikasi komputer. Jadi komputer memiliki beberapa program dasar. Jadi sebelum kita membuka atau membahas tentang aplikasi komputer, nah di komputer ada 3 sistem. Biasanya kita mengenalnya dengan sistem aplikasi atau OS ya, atau operating system, kemudian aplikasi, kemudian utility. Nah ini apa yang termasuk dengan operating system, kemudian apa saja yang termasuk dengan aplikasi, lalu apa saja yang termasuk dengan utility. Sudah kita bahas sebelumnya di materi yang lalu. Nah, program aplikasi komputer. Nah, kenapa harus kita bahas? Di sini ada beberapa program aplikasi komputer yang sudah menjadi bawaan saat komputer kita mulai dipakai. Nah, komputer saat ini merupakan sebuah benda elektronik yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan komputer kita dapat mengetik nama kita dengan mudah, atau bisa menginput apa yang kita inginkan, kemudian tersimpan dalam sebuah komputer, baik itu menulis, mengedit gambar, bermain game, membuat audio, atau membuat video, termasuk browsing internet saat komputer kita sudah terkoneksi dengan internet. Aplikasi komputer yang akan kita bahas saat ini beserta fungsinya merupakan bawaan dari komputer dasar yang kita mulai pakai. Nah, selanjutnya jika aplikasi ingin beberapa aplikasi tambahan, kita boleh dengan cara mendownload aplikasi-aplikasi baru yang bisa kita browsing di internet. Nah, program aplikasi pertama ini adalah Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menulis, mengetik tugas, biasanya tugas-tugas sekolah. Alangkah lebih bagusnya diketik dalam sebuah komputer, yaitu menggunakan Microsoft Word, atau membuat makalah dan sebagainya. Nah, untuk melakukan perhitungan atau berhubungan dengan angka atau numerik, biasanya Microsoft Office menyediakan Microsoft Excel. Nah, fungsinya apa? Membuat tabel data, seperti data absen kita di kelas atau spreadsheet. Kemudian melakukan beberapa perhitungan, baik itu menjumlah, membuat rata-rata, kali, atau bagi. Ini bisa dilakukan dalam Microsoft Excel atau berhubungan dengan numerik atau angka. Selanjutnya, bagi yang suka dengan presentasi atau menyampaikan sebuah informasi dalam sebuah slide, maka kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, semua ini ada dalam Microsoft Office, baik Microsoft Office 2003, 2010, atau Microsoft Office 2016, 2019, atau Microsoft Office yang berbasis online atau Office 365 biasanya itu disebutnya. Lalu di dalam komputer juga terdapat Notepad. Apa fungsinya? Untuk menyimpan sebuah catatan-catatan kita, baik jadwal belajar atau jadwal piket. Nah, kita bisa membuatnya dalam sebuah Notepad atau catatan kecil dalam sebuah komputer. Untuk melakukan jelajah internet atau browsing, kita bisa menggunakan Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ada lagi yang menggunakan Opera ya. Nah, itu boleh juga kita gunakan. Selanjutnya nomor 6 ada yang disebut dengan Windows Movie Maker. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat atau mengedit
video. Yang suka dengan video, suka dengan film-film pendek, atau suka dengan lagu-lagu baru, boleh kita melakukan pengeditan dengan Windows Movie Maker bawaan dari Windows itu sendiri. Lalu untuk bermain atau mempercantik sebuah foto atau mengedit sebuah gambar, kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kalau Adobe Photoshop ini biasanya bawaan Windows kurang lengkap, itu boleh kita melakukan download dengan versi yang terbaru. Nah, ini disebut program grafis untuk mengedit gambar. Lalu yang ke-8 ada Fine ya, atau painting biasanya orang nyebutnya. Nah, ini untuk melukis atau membuat gambar-gambar singkat, gambar-gambar pendek, misalkan membuat rumah, membuat gambar-gambar kecil, ini boleh menggunakan Paint. Tujuannya adalah mengedit gambar, bahkan bisa jadikan kanvas atau tempat untuk melukis. Nah, dengan hobi musik, mendengarkan lagu yang santai, kita menggunakan WinAMP. Jadi program ini berfungsi untuk memutar musik atau video. Ini boleh juga. Nah, kalau WinAMP ini biasanya dengan melakukan download. Jadi dasarnya kita ambil dulu atau kita install dalam komputer kita. Nah, baru kita bisa memutar musik kita. Selain WinAMP, ada lagi Windows Media Player. Nah, ini merupakan bawaan Windows. Program ini berfungsi memutar video, juga memutar musik. Hampir sama dengan WinAMP yang nomor 9. Nah, di sini ada nomor 11. Terdapat sebuah semadap atau APG antivirus. Ini termasuk ke sistem utility atau penjagaan atau perlindungan untuk menjaga komputer kita terhadap virus atau file kita terhapus oleh virus. Yang ke-12 ada remote desktop connection. Ini biasanya digunakan untuk atau berfungsi untuk mengkoneksikan komputer yang berada jarak jauh atau mengakses file dengan komputer yang sedang ada di mana-mana. Nah, ini kita boleh menggunakan remote desktop connection. Lalu yang ke-13 ada sound recorder. Tujuannya untuk merekam suara. Nah, bagi yang punya tugas presentasi seperti yang saya lakukan sekarang, nah itu bisa melakukan dengan sound recorder. Yang ke-14 adalah connect to the projector. Kalau kita dengar setiap saat disebutnya in focus. Nah, sebenarnya adalah proyektor. Nah, program ini untuk menampilkan tampilan yang ada di PC kita, komputer kita menjadi lebih lebar, menjadi lebih besar dalam sebuah layar proyektor. Tujuannya untuk presentasi. Nah, jadi proyektor dalam bentuk tampilan media cahaya atau layar. Yang ke-15 kita mengenal Yahoo. Nah, disebut messenger atau pesan. Tujuannya adalah untuk chatting dan panggilan video secara gratis sesama pengguna Yahoo Messenger. Nah, itulah materi yang disampaikan kali ini. 15 program aplikasi dasar komputer. Semoga menjadi bahan kita untuk belajar, untuk lebih mengetahui fungsi-fungsi dari komputer dasar atau aplikasi-aplikasi dasar pada komputer 3. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada tugas. Nah, silakan kerjakan tugasnya, dikumpulkan dengan rapi dan teliti. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diselesaikan oleh Ibu Bapak Guru dalam mengikuti KBM pembelajaran daring. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.